Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kita ketemu seperti biasanya dan Empu akan menanggapi pertanyaan dari saudara kita melalui konten yang Empu sampaikan kemarin, yaitu bertanya seputar masalah proses pembuatan mandau tua dan filosofinya seperti itu. Nah, karena pertanyaan saudara kita ini jujur saja sangat bagus sekali. Ampu akan berusaha menjelaskannya. Tetapi di dalam penjelasan ini jujur saja saya tidak pernah menganggap penjelasan saya benar. Silakan saudaraku menimbang, mencari atau bertanya kepada saudara-saudaraku pembuat mandau yang lainnya. Saya berbicara hanya menurut pengalaman dan kemampuan serta apa yang saya ketahui selama ini tentang masalah mandau sesuai keilmuan yang saya dapat dari para guru-guru yang saya pelajari selama ini seperti itu. Jadi hal ini tergantung saudaraku sendiri seperti apa untuk menyikapinya tentang masalah mandau. Pertanyaannya seperti ini, mungkin kurang lebih Ampu zaman dulu pembuatan mandau itu kan dilakukan dengan cara tempa lipat itu. Tetapi kenapa pada akhir-akhir ini sekarang ini tempa lipat itu tidak pernah atau tidak dilakukan oleh para pembuat mandau yang ada? Hal semacam ini kemungkinan bisa mengurangi filosofi atau nilai daripada mandau itu, terutama menyangkut kesakralan daripada mandau itu. Sedangkan yang dipakai adalah besi-besi baru, besi-besi canggih, besi-besi seperti per, bearing, kelahar, dan bersinso serta lain-lainnya. Itu kan besi yang baru. Kalau sistem tempa lipat ini adalah besi yang lama. Nah, jadi mandau itu kalau yang ada aura, seumpamanya mungkin kurang lebih seperti itu, ada aura, bisa menjadi sesuatu hal yang punya nilai kekuatan atau nilai magis di dalamnya, atau ada magic mungkin di dalamnya, maka mandau-mandau seperti inilah yang menjadi pas atau pas untuk dipertahankan. Kenapa kok kita Dayak ini bisa beralih ke besi-besi ini? Nah, sedangkan besi-besi ini kan besi baru. Tolong Bu, saya minta keterangan dan penjelasannya seperti apa, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang ada ini saya berusaha menjawab melalui ketikan tangan perwakilan jari. Kayaknya kurang pas karena kalau jari mewakili mulut saya, jari saya tidak mampu melawan mulut saya. Kenapa? Kalau mulut saya berbicara 1000 kata itu sebentar saja, tapi kalau jari saya bisa meletus, jari saya ini berbicara mewakili mulut. Makanya itu saya berbicara gini, membuat konten untuk menjawab. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu akan langsung bisa diterima. Oh, seperti ini. Sebenarnya perihal semacam ini sudah ada Ampu sentil, sudah ada Ampu sampaikan di konten-konten yang telah lalu. Coba scroll saja videonya masalah mandau tua. Sudah. Tetapi banyak pertanyaan yang muncul pada saat ini itu ditanyakan lagi, selalu ditanyakan lagi. Karena mereka menonton satu video tetapi tidak membuka di bagian video untuk scroll mencari melihat langsung video lainnya. Banyak loh video saya, mungkin hampir 500-an, mungkin juga lebih jumlah video. Silakan pilih di sana. Banyak macam penjelasan tentang masalah mandau tua, mandau tempilan dan lain-lain, ada semua. Itu. Termasuk baru-baru ini ada yang bertanya masalah mandau mentike dengan saya. Saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya, di situ sudah ada keterangan bahwa Dayak Benua tidak mengenal istilah mentike. Mentike itu saudara kita dari Kalteng. Kalau seumpamanya ada orang Dayak Benua tahu tentang mentike, itu salah. Itu karena sebutan mentike itu Kalteng. Itu.
Itu dari sebutan itu. Meski ada di dalamnya suku Dayak Benua, tetapi sebutannya bukanlah mentike. Gitu. Walau seandainya bahannya sama, seperti itu, sebutannya itu udah sama gitu. Nah, jadi itu untuk diluruskan supaya saudaraku tahu. Oke, kita kembali ke bahasan masalah pembuatan mandau. Kalau orang tua zaman dulu membuat mandau itu dari besi batu, kemudian yang disebut dengan besi batu, ada yang disebut dengan mandau besi purun, purun 3, purun 7, sampai ada sebutan purun jatus. Nah, sebutannya seperti itu di dalam bahasa Benua. Ada besi wajah pirak, gitu. Bermacam-macam tipe bilah mandau yang ditempa pada saat itu dengan sebutannya masing-masing. Nah, proses pembuatan mandau tua ini itu tidaklah mudah karena zaman itu zaman sakit, zaman hidup susah. Itu zaman serba seadanya. Orang-orang leluhur kita, orang-orang tua dulu mengumpulkan besi untuk menjadi satu bilah mandau itu bukanlah mudah. Kalau sekarang besi itu langsung ada bentuk kepingan kita dapat. Kalau besi per itu langsung bentuk kepingan kita dapat. Sehingga langsung bisa kita tempa membuat bilah mandau. Seperti itu. Tetapi kalau zaman dulu, di mana ketemu besi kepingan, besi per? Kalau seandainya ada besi kepingan itu bohong. Nggak ada. Mereka mengumpulkan batu-batu yang ada yang mengandung zat besinya dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, dari air sungai-sungai yang mengandung bebatuan yang ada batu. Itu dikumpulkan di lebur. Itu. Kemudian besi-besi yang ada ini dengan batu itu dipisahkan, maka kandungan besi ini dikumpulkan. Sedangkan kandungan besinya ini boleh kita katakan belum tentulah baja murni karena masih tercampur dengan jenis-jenis logam lainnya. Entah itu tercampur besi yang biasa, entah itu tercampur perak, entah itu tercampur emas sedikit, entah itu tercampur emas nugget, mungkin seperti itu, kita nggak tahu itu. Makanya itu mandau tua di zaman dulu bentuk bilahnya itu kayak berkilauan, berwarna-warna tuanya seperti itu, kebiru-biruan. Nah, ini salah satu gambaran bilah tua. Apakah bilah ini ditempa pada saat itu karena dibuat dari bahan yang seperti itu? Ini akan menjadi sakti, akan menjadi sesuatu hal mempunyai kekuatan magis, ada semacam kesakralan di dalamnya, di situ terkandung? Tidak. Loh kok begitu? Karena ini kan ditempa nggak main-main seperti itu. Itu proses pencarian besinya sampai ke proses menempanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kesakralan, kesaktian mandau atau bilah tersebut. Tidak. Sekarang, mohon maaf, setelah itu bilah mandau selesai dipesan, diambillah oleh si pemiliknya. Nah, si pemiliknya inilah yang membuat mandau tersebut menjadi sakral, menjadi ada kekuatan magis di situ, menjadi sakti, menjadi ya macam-macam dari si pemiliknya. Sumpamanya pemiliknya membuat rajahan di situ, ada bacaan di situ, besi yang ada itu dilampahkan ke hutan mana, ke bukit mana, itu. Kemudian bila besi ini sebelum dibuat mandau dibawanya bertapa dulu, itu. Nah itu. Diisi minyak-minyak, dia oles segala macam, dia ukur kembali panjangnya menurut dia seperti apa, jatuh kepada penggawa, jatuh kepada panglima, jatuh kepada raja, jatuh kepada musuh tidak berkepala, macam-macam menurut ramalannya, menurut ajaran atau ilmu yang dia miliki dan dia pelajari selama itu. Kemudian itu dipasang kepada mandau, maka mandau ini menjadi mandau yang mempunyai kekuatan khusus yang tiada taranya bagi si pemiliknya, seperti itu. Bukan bagi orang lain, enggak, bagi si pemiliknya, seperti itu. Nah itu
pembuatan mandau zaman dulu. Aku ambil gambaran sedikit. Kemudian pembuatan mandau pada saat ini, bukan hanya pada saat ini. Mandau yang kita buat dari besi per, besi bearing, bar singso, besi kelahar seumpamanya. Itu bukan dibuat dari saya baru-baru ini, tahun-tahun ini, enggak. Jangan salah. Besi per ini yang ditempa ini dibuat dari zaman kakek saya sudah memakai besi per. Sudah. Loh kok ada ampu? Ada zaman itu besi per. Mobil Jepang, mobil Belanda, segala macam-macam itu yang rusak, pernya bagus. Nah itu diambil, ditempa, dijadikan bilah mandau. Terus sampai zaman-zaman perusahaan dulu, perusahaan-perusahaan kayu zaman tahun 60-an, 70-an buka, itu kan banyak kendaraan perusahaan per logging, per Helen segala macam, itu besi yang bagus. Nah, itu diambil. Tapi itu empu besi baru, empu. Siapa bilang itu besi baru? Itu besi tua, diambil dari tanah juga. Ribuan tahun, jutaan tahun dari pertama dunia ini dibentuk, besi itu sudah ada. Hanya dikala itu mereka mengambilnya, dibuatkanlah besi per seperti itu. Nah, kemudian kita mengambil sisa besi per itu, kita tempa lagi menjadi bilah mandau. Apabila sudah menjadi bilah mandau ini, bukan bahasa pernya lagi, bukan bahasa bearingnya lagi, bukan bahasa kelaharnya lagi atau barsitsonya lagi, tetapi ini kita berbicara sosok bilah daripada mandau seperti itu. Tapi empu itu kan menghilangkan filosofinya bahwa mandau itu nanti tidak bisa mengandung kekuatan segala macam. Siapa bilang tidak seperti itu? Mungkin persepsi saya dan persepsi saudaraku agak berbeda, karena mohon maaf, terkecuali saudaraku memang hidup di lingkungan Dayak lama dan mempunyai mandau, maka saudaraku akan mengerti tentang semua ini. Jadi karena tidak mengerti semua ini, saya berusaha menyampaikan, menjelaskan. Tetapi kalau ini masih bingung juga, saya juga bingung mau berkata apa lagi, seperti apa saya jelaskan, saya nggak bisa lagi seperti itu. Nah, jadi mandau yang ada ini, yang ditempa dari besi yang katanya bearing, besi baru, barsitso, besi baru, besi canggih, itu cetakan pabrik. Ini apabila sudah menjadi bilah mandau, kembali kepada tuannya, maka yang si pemilik bilah mandau itu sama dengan perlakuan orang tua zaman dulu. Saya seumpamanya bilah mandau, bagaimana bisa mandau saya ini bisa sakti, bisa mempunyai kekuatan magis di situ, bisa membuat musuh takluk kepada saya, bisa membuat musuh takut kepada saya, bisa membuat musuh ketika saya memakai mandau itu, musuh langsung sujud mencium kaki saya seumpamanya. Bagaimana? Tentunya mandau itu akan saya proses lagi. Saya bawa bertapa di gunung-gunung, di bukit, saya bawa berlampah. Saya mendatangi tempat-tempat petilasan kerajaan yang ada, seumpamanya kayak kita di Kalimantan ini, petilasan kerajaan Kutai Kertanegara itu, atau Martadipura. Kita meminta restu, kita memohon di sana, meminta adanya kekuatan. Bisa. Kemudian kita membuat raja. Kemudian apabila mandau ini jadi seumpamanya bayangan, jadi seumpamanya, ini saya kasih bayangan saja, mohon maaf kalau salah. Apabila mandau saya ini jadi seumpamanya, saya akan membawa ke keraton Kutai Kertanegara, bertemu dengan para bangsawan kerajaan di sana, meminta restu, atau saya meminta dibacakan bilah mandau saya ini sebagai pegangan saya, Empu Glol, bagaimana bilah mandau ini bisa menjadi kekuatan, bisa mempunyai kekuatan, bisa mempunyai aura. Nggak apa-apa, karena kita kepingin bilah mandau kita ini mempunyai kekuatan. Kemudian belum puas lagi seumpamanya, saya datang kepada siapapun, bahkan saya mungkin juga akan berpuasa
Sumpamanya 7 hari 7 malam atau 40 hari berpuasa, memohon restu kepada Sang Pencipta agar diberikan semacam aura kekuatan kepada bilah mandau saya ini. Nah apa, padahal besi bearing, padahal besi per. Nah, bilah mandau ini akan mempunyai kekuatan. Nah, bilah mandau ini tidak mengurangi rasa. Karena siapa bilang bilah bearing, bilah per itu tidak bagus? Bilah bearing, bilah per ini itu. Kalau nggak percaya, silakan bawa, potong aja kayu. Potong aja pohon-pohon yang ada. Kemungkinan mandau yang ada pada saudaraku yang menonton channel ini kebanyakan mandau souvenir, cenderamata untuk hiasan dinding. Itu nggak sama, itu memang nggak bisa dipakai. Itu nggak bisa dipakai. Itu terkena sedikit pohon sudah peot. Kadang-kadang besinya yang peot seperti ini. Kalau bilah tempilan tidak seperti itu. Apalagi kita Dayak Benua ini, kalau tempilan siapa ndak tahu tulang punggungnya begitu tebal, tidak mungkin bisa peot sembarangan. Itu. Nah, jadi tidak mengurangi filosofi daripada mandau itu, hanya teknik pembuatannya serta bahannya, cara pengadaan bahannya yang beda. Kita tidak mungkin mempertahankan tata cara seperti dulu. Tata cara seperti dulu sumpamanya membuat bilah mandau itu 1 bulan baru jadi 1 bilah. Sekarang ini sumpamanya saya membuat seperti itu 1 bulan 1 biji bilah mandau. Saya makan apa? Kalau seandainya saya tukang tempat. Sekarang sumpamanya saya jual 1 bilah mandau itu 100 juta. Ada yang berani beli enggak? Enggak ada. Enggak ada yang berani beli. Nah, ini hal-hal semacam inilah melalui pertimbangan khusus, maka orang-orang kita tidak mungkin memakai bahan sesulit itu. Terus apakah bahan yang dulu dengan bahan besi sekarang itu, besi zaman dulu itu lebih hebat, lebih kuat umpamanya? Tidak, sama saja karena dari besi yang sama. Semua mandau bilah itu tergantung dari serpuhannya. Serpuhannya yang penting jangan besi plat. Jangan besi mandau souvenir. Kalau besi mandau souvenir tidak mungkin kuat. Nah itu. Terus adakah tata cara si penempa ini untuk membuat bilah mandau yang ada ini, supamanya dia harus berpuasa, harus mutih dulu, semacam empu-empunya di Jawa yang membuat keris. Adakah seperti itu perlakuan khusus? Kalau di dalam tradisi kita orang Dayak Benua ini, yang saya ketahui dari sungai saya Dataran Ohong, Kecamatan Tanjung Gisui, saya tidak tahu benua lain, takut semuanya benua lain ada aturan yang agak lain seperti itu. Kita tidak punya aturan itu. Kita punya aturan itu supaya saya menjadi penempa bilah mandau. 1, 2 boleh saya buat. Ketika saya sudah membuat beberapa bilah mandau, nantinya saya akan penengkapa. Saya akan tutus kepada penempa atau pembuat bilah mandau yang terdahulu sebelum saya. Saya membawa sajen-sajen khusus di sana, meminta restu, meminta diberikan tahu, diminta istilah kasarnya saya diresmikan, dilantik sebagai seorang pandai besi melalui mantra-mantranya dia yang ada untuk menyampaikan berita ini ke atas sana, ke atas dunia penempa. Seperti itu. Dan ini hanya dilakukan sekali di dalam seumur hidup, tidak berkali-kali setiap menempa bilah mandau, enggak. Seperti itu. Nah, itu untuk bilah mandau yang ada. Tetapi pengalaman saya ini yang saya ceritakan, saya tidak menyebutkan semua Dayak, enggak. Tuh, mungkin Dayak lain ada aturan tertentu. Tetap meski saya bercerita tentang benua saja, saya juga tetap membatasi benua bagian Ohong. Karena saya dari Ohong, tidak semua benua. Mungkin benua dataran yang lain ada mempunyai aturan yang lain. Sama kemarin saya sempat juga ditanyakan, "Po, katanya sarung mandau benua itu
Dia tidak pakai tempusar 1 dan tempusar 3, empu. Gimana, empu? Saya pernah ada lihat yang 4. Saya juga pernah lihat ada yang tempusar 5, bahkan ada yang tempusar 7, empu. Itu sarung mandau benua, empu, tua asli, empu. Loh, saya kan sudah berkata, sudah bercerita. Kebanyakan mandau benua itu, kebanyakan dan umum itu tidak pakai tempusar 1 dan tempusar 3. Bukan tidak ada tempusar yang lebih daripada itu, tetapi boleh saya katakan hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena di dalam tradisi yang saya ketahui, tempusar orang suku Dayak Benua cuman itu aturan pakem khususnya di mana-mana. Nggak percaya silakan datang ke Kabupaten Kutai Barat, lihat seluruh tempusar mandau. Rata-rata seperti itu. Tetapi ini bukan menolak, bukan mengatakan bahwa tempusar lebih daripada 3 itu tidak ada. Tuh. Meski ada, tetapi di dalam 1000 mandau paling 1. Umpamanya. Di dalam 1 kampung, 2 kampung itu amun-amun ada 1. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini tidak saya katakan menjadi pakem pemakaian khusus orang Dayak Benua. Karena kita berbicara masalah pakem khusus pemakaian itu karena dia kebanyakan seperti itu. Nah, itu. Maka itu saya katakan hal yang nyata dan real di lapangan. Seperti saya cerita masalah gagang-gagang mandau. Saya bercerita yang real. Itu. Terus terang, saya tidak pernah bercerita mengacu kepada catatan atau buku Belanda. Itu keilmuan saya tidak sampai ke situ. Nah, jadi enggak. Jadi kalau masalah keilmuan Belanda mungkin ada saudara kita yang lain yang lebih menguasai. Kalau saya ini bercerita berdasar pengalaman yang ada di kampung, berdasar cerita orang tua-tua dulu. Lagi pula saya bisa mengukir bukan saya umur segini baru bisa mengukir. Enggak. Umur saya sekarang ini 49 tahun. Saya umur 7 tahun sudah bisa pegang pisau. Umur saya sudah hampir setengah abad. Dan banyak pengukir tua-tua yang masih hidup, yang banyak bercerita kepada saya. Kemudian penempa bilah mandau yang hidup yang bercerita kepada saya. Penempa bilah mandau tersebut, pembuat gagang-gagang mandau tersebut, pembuat mandau yang ada itu belum tentu saudaraku yang umur 30 tahunan yang nonton video ini pernah melihatnya. Karena kalau apabila saudaraku umur 30 tahun supamanya, umur 32 tahun, umur 33 tahun supamanya nonton video ini memang tua. Tapi kalau umur saya 49 tahun seandainya, ya kan, seandainya saya umur 16 tahun, 17 tahun saya menikah, saudara yang umur 30 tahun menonton video ini itu anak saya. Nah itu, kira-kira. Ya kan? Itu. Sedangkan saudara umur yang segitu aja belum pernah melihat gitu. Mereka orang-orang tua terdulu hanya mendengar cerita. Cerita dari siapa? Cerita dari orang yang umurannya seperti saya. Itu, saya dianggap orang tua, empu, umurnya 50-an, dianggap seorang bapak. Depan dan tempilan. Bapaknya tempilan, oke, enggak masalah. Jadi saya berusaha menyampaikan sebaik mungkin tentang hal-hal yang positif. Meski demikian masih saja ada yang tidak suka. Nah, tapi nggak ada masalah sebab kita di dunia ini pasti ada kekurangan. Kita berharap orang suka semua nggak mungkin, itu tidak mungkin. Artis yang hebat saja masih ada yang nggak suka kok. Apalagi saya belum orang biasa. Hanya dipandang mata sebelah seperti ini. Jadi saya tuh nggak terlalu repot. Itu ada kawan kemarin saudara kita, empu jangan hiraukan ada yang jempolnya terbalik. Ya saya bilang karena gini, saya tidak terlalu repot dengan masalah jempolnya terbalik. Kalau jempol yang terbalik seperti ini, kalau 1, 2 itu hampir semua video saya ada, cek aja 1, 2 itu ada. Memang hal semacam ini saya tidak terlalu repot. Jangankan 1, 2 jempolnya terbalik, 1000, 5000 orang jempolnya terbalik juga saya tidak repot orangnya itu. Yang penting video saya ditonton kan itu.
Otomatis kalau orang jempolnya terbalik itu pasti dia menonton video saya senang. Jangankan 2, kalau perlu 50. Saya minta jempol terbalik 1000 aja sekalian, jangan 2, sayang, rugi gitu. Kalau perlu 10.000 yang terbalik semua gini, saya mau, tidak ada masalah. Saya ini orangnya nggak terlalu repot gitu. Untuk video itu saya tidak berharap video saya disukai, disenangi. Saya tidak terlalu berharap. Tidak disenangi pun tidak apa-apa, yang penting hati saya yang senang. Berbagi, bercerita kepada semua orang tentang masalah Mandau. Apa yang benar itu saya sampaikan, apa yang tidak saya sampaikan. Cuman itu toh. Itu. Orang tidak suka itu hak. Itu hak orang. Saya juga menghormati mereka yang jempolnya terbalik. Terima kasih. Itu. Dan mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Video ini terlalu panjang, takut nanti saudaraku malah wah kepanjangan Bu, ini videonya ini nggak tahan kita dari tadi ini bicaranya. Dan mohon maaf atas semua perkataan dan ucapan Bu yang ada, apalagi konten-konten Bu yang kemungkinan seandainya ada menyindir saudaraku, mohon maaf. Bu juga menyadari atas segala kesalahan kekurangan Bu. Siapa tahu empu hilaf dalam berkata, dalam berucap, sehingga membuat pihak tertentu atau saudara kita ada yang tersinggung. Bu mohon maaf sekali buat semuanya tanpa terkecuali saudara kita suku Dayak yang bukan Dayak sekalipun, di mana saja saya meminta maaf. Tak lupa Bu ucapkan salam budaya dan tabe.